Arkadaslar Nasar Senes, bertemu lagi dengan Eliza Amareza ya teman-teman ya. Kali ini saya khususkan untuk membahas tentang tips dan trik nih pengisian essay beasiswa dari Masagena Edukasi Turki nih teman-teman. So teman-teman, don't forget to always watching my channel, like, comment, and subscribe. Ingejelar teman-teman, Nasar Senes teman-teman, apa kabar semuanya? Arkadaslar, saya berharap baik-baik aja di sana dan alhamdulillah saya di sini baik-baik aja ya teman-teman ya. Bertemu lagi dengan saya Eliza Amareza. Lihat kali ini saya memakai seragam kebangsaan pemburu beasiswa S2 nih teman-teman. Saya ingin mengatakan kepada teman-teman betapa bangganya saya sebagai seorang pemburu beasiswa S2. Saya harap teman-teman terus berjuang semangat untuk mendapatkan beasiswa ya teman-teman ya. Go internasional ke berbagai negara dan juga menjadi calon intelektual pembaruan Indonesia itu ya teman-teman ya. So teman-temannya, seperti yang teman-teman ketahui bahwasannya Masagena Edukasi Turki saat ini lagi opening ya. Kalau nggak salah sih dari Desember udah buka. Terus terakhir bulan Februari tanggal 28 ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman punya kurang lebih waktu 1 bulan nih untuk persiapannya. Nah teman-teman, Masagena Edukasi itu adalah sebuah lembaga edukasi ya teman-temannya yang jadi perantara antara Indonesia dan Turki. Teman-teman bisa ikut program mandiri dan juga program beasiswa. Nah untuk beasiswanya apa saja yang diberikan? Teman-teman akan dapat pesawat, teman-teman akan dapat uang saku, teman-teman akan dapat sesuai dengan yang kriteria yang ada di sini. Teman-teman bisa lihat sendiri ini nah teman-teman ya. Nah ini semuanya tercover teman-teman, dan beasiswa ini ada beasiswa full dan juga beasiswa parsial. Nah teman-teman, salah satu persyaratannya teman-teman ada yang namanya persyaratan pembuatan esai. Nah kali ini saya khususkan untuk membahas tentang pembuatan esai atau tips dan trik pembuatan esai Masagena Edukasi Turki teman-teman. Dan teman-teman Masagena Edukasi Turki udah menyiapkan daftar pertanyaan seperti ini. Daftar pertanyaannya bisa disimak dan saya akan menjelaskan satu persatu nih teman-teman, tips dan trik pengisian untuk beberapa pertanyaan yang diajukan tim Masagena Edukasi ya teman-teman ya. Yang pertama ini tentang mengapa ingin kuliah di Turki ya teman-teman ya. Nah di situ teman-teman harus menjelaskan alasan yang sangat konkret kenapa kamu memilih negara Turki dan kenapa maunya kuliah di negara Turki. Karena teman-teman banyak sekali negara-negara berkembang yang lainnya yang lebih layak kamu jadikan tempat destinasi pendidikan daripada negara Turki. Jadi pengisian kolom pertama itu kamu harus menjelaskan tentang alasan yang sangat kuat kenapa kamu memilih negara Turki. Nah tips dari saya teman-teman kalau ingin ke negara Turki itu baiknya mencari data berdasarkan riset ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa searching di Google, teman-teman juga bisa tanya-tanya dengan orang-orang yang pernah kuliah di sana. Teman-teman juga bisa yang namanya tuh mencari literasi berdasarkan data ya teman-teman ya. Apapun itu soalnya kamu harus punya satu alasan yang mana itu benar-benar menjual dan benar-benar bisa menjadi alasan kamu kenapa harus Turki bukan negara lain. Itu tips yang pertama ya teman-teman ya. Nah untuk kolom yang kedua nih teman-teman, kolom yang kedua ini ada pertanyaan
seputar apa rencana yang akan Anda lakukan setelah Anda lulus dari Turki. Nah teman-teman, ini pertanyaan yang spesifik ya, baik untuk S1 ataupun S2. Jadi kamu tuh selain kamu memiliki alasan mengapa ingin kuliah ke Turki, yang kedua kamu juga harus memiliki planning future, yang mana planning future-nya itu menggambarkan tentang sebuah kontribusi gitu loh, sebuah kontribusi yang akan kalian lakukan setelah kalian lulus. Misalnya kalian milihnya jurusan jurusan pariwisata ya, karena di Turki ini yang paling terkenal itu yang pertama jurusan hubungan internasional, yang kedua itu jurusan pariwisata teman-teman. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian S1, kalian tuh harus buat langkah konkret gitu loh. Kira-kira kalau misalnya kalian sudah lulus dari Turki itu mau ngapain? Apakah kalian mau yang namanya kerja, terus kalau kerja di perusahaan apa? Atau kalau misalnya kalian mau mau bangun usahanya di bidang apa? Atau kalian mau memberikan suatu pengabdian tertentu yang mana itu berkaitan dengan jurusan kalian. Nah, saran-saran saya adalah jangan membuat suatu langkah yang mana hanya mementingkan diri sendiri tanpa kalian maksudnya tanpa berdampak dari lingkungan. Jadi alangkah baiknya rencana Anda setelah lulus dari Turki ini bisa berdampak bagi lingkungan sekitar Anda, karena seorang penerima beasiswa atau seorang lembaga beasiswa pasti yang dicari adalah kepedulian sosialnya terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi jangan sampai teman-teman salah langkah dalam membuat rencana masa depan ya teman-teman ya. Apalagi ini yang berkaitan tentang keilmuan kalian, kenapa kalian harus memilih negara Turki, dan setelah lulus mau ngapain, itu ya. Untuk pertanyaan ketiga, ini yang ditanyakan tentang alasan kenapa Anda layak mendapatkan beasiswa full atau parsial. Nah teman-teman, untuk media alasan ini saya sarankan teman-teman mengisi itu sesuai dengan apa yang telah Anda lakukan selama masa pendidikan sebelumnya. Anda juga bisa membuat yang namanya kayak pengalaman kerja, pengalaman organisasi yang mana itu menguatkan Anda memilih untuk mendaftar beasiswa teman-teman ya. Nah jadi di situ itu bisa dikuatkan nanti ketika teman-teman memberikan sertifikat ya teman-teman ya. Berapa banyak sih sertifikat yang dibutuhkan? Kalau setahu saya sih 10 sertifikat cukup ya teman-teman ya. Nah cuman teman-teman itu alasannya untuk kelayakan beasiswa itu bisa kalian jelaskan di poin ketiga ini. Jadi teman-teman kenapa Anda layak untuk dapat full atau parsial pandit itu di situ teman-teman tulis berdasarkan pengalaman, organisasi, prestasi, dan juga kemampuan akademik yang kalian punya. Itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, untuk selanjutnya ada poin keempat, ini membahas tentang apa kontribusi terhadap Masagena Edukasi Turki. Nah ini gak kalah penting ya teman-teman ya. Nah selain teman-teman tadi sudah menjelaskan mengapa ingin ke Turki, terus juga rencana Anda setelah lulus ngapain, terus juga alasan Anda kelayakan Anda untuk dapat beasiswa itu apa. Nah kalau di beasiswa Masagena ini mereka menginginkan seseorang yang sekiranya itu bisa memajukan dari lembaga ini ya teman-teman ya. Nah jadi kontribusi ini kalian khususkan untuk Masagena, dan biasanya 100% keputusan ini ditentukan dari Masagenanya teman-teman. Kira-kira ini sesuai dengan kriteria mereka apa enggak, dan saya nggak bisa kasih tips apa-apa di sini karena semuanya 100% ditentukan dari lembaga beasiswa itu sendiri ya teman-teman ya. Cuman saya sarankan teman-teman untuk kontribusi ini teman-teman bisa memberikan sesuatu yang mana itu kalian mampu, kalian bisa, dan juga sesuai dengan relasi prestasi yang kalian punya gitu loh. Sehingga teman-teman bisa memberikan sesuatu yang tujuannya itu memajukan dari beasiswa ini sendiri teman-teman. Nah sehingga itu akan menjadi pertimbangan kelayakan kalian untuk mendapatkan beasiswa Masagena. Itu ya teman-teman ya. Lagi, ini ada satu lagi pertanyaan. Setelah kalian membuat suatu kontribusi ini, teman-teman juga yang kelima
konkret apa yang Anda dapat lakukan untuk perkembangan Masagena. Nah teman-teman, untuk yang poin ini kan tadi kan teman-teman misalnya ngejelasin tentang teman-teman mau ngapain kalau misalnya udah lulus beasiswa ini, terus apa kontribusi yang bisa diberikan untuk Masagena. Langkah konkret ini teman-teman bisa menggambarkan visi teman-teman, visi atau misi apa yang ingin kalian lakukan selama kalian menjadi seorang awardee ya teman-temannya. Sama yang saat ini saya lakukan, saya mensosialisasikan tentang program Masagena, saya juga menyebarkan informasi beasiswa, saya juga mengisi seminar teman-teman, dan inilah kontribusi yang saya berikan untuk perkembangan dari lembaga Masagena itu sendiri teman-teman ya. Nah teman-teman tidak harus seperti saya teman-teman bisa melakukan hal lain teman-teman ya, dan itu langkah konkretnya harus tergambarkan dan juga masuk akal teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ingin beasiswa apapun itu, apapun kontribusinya, saya berharap itu bukan sekadar angan-angan tapi bisa kalian jalani dan bisa kalian buktikan selama beberapa tahun ke depan teman-teman. Beasiswa apapun itu ya teman-teman ya, khusus untuk Masagena teman-teman bisa memberikan langkah konkret dan itu bisa digambarkan dalam essay beasiswa ini ya teman-teman ya. Teman-teman, itu semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pihak Masagena untuk beasiswanya. Saya berharap semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Teman-teman, untuk informasi selengkapnya tentang beasiswa Masagena, teman-teman bisa kepoin langsung Instagramnya @masagena_edukasi_turki. Teman-teman juga bisa cek websitenya, bisa dibuka di Google atau langsung ke link yang ada di Instagramnya Masagena atau ke TikToknya atau media sosialnya Masagena ya teman-teman ya. Dan saya ada informasi penting nih untuk teman-teman, yaitu saat ini saya sedang membuka kesempatan untuk pelatihan essay beasiswa bareng saya teman-temannya, dan itu saya lakukan selama 5 hari, yang mana teman-teman di situ saya akan mereview essay beasiswa yang kalian punya. Saya juga akan merevisinya dan juga melayakkan teman-teman untuk mendapatkan beasiswa insya Allah ya. Nah untuk pelatihan beasiswa ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan lembaga Masagena karena ini kontribusi saya, dan saya juga merupakan seorang scholarship hunter ya. Saya memiliki gelar non akademik. Selain itu saya juga adalah founder dari pemburu beasiswa S2 teman-teman. Jadi teman-teman, saya membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin menginvestasikan dana saya akan menginvestasikan waktu ke teman-teman untuk cek layaknya isi beasiswa Anda. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Don't forget to always watching my channel, like, comment, and